Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pagi ini kita akan ke bengkel AC ya, untuk servis AC. Jadi servis AC itu sebenarnya AC-nya nggak ada kendala, AC-nya baik-baik aja, tapi sudah waktunya bersih-bersih. Sudah ada yang kotor, yaitu bagian evapnya, evaporator. Kemudian bersihin evap, tentu sekalian buang freonnya, kebuang dan harus diisi dengan yang baru. Begitu juga dengan oli kompresornya. Jadi ini kita bersih-bersih AC supaya tidak ada masalah di kemudian hari, karena udah 9 tahun guys, mobilnya udah 9 tahun, sudah mau 10 tahun belum pernah sama sekali dilakukan perawatan pembersihan. Gitu ya. Sampai berjumpa di bengkel. AC Karimun Estilo. Katup ekspansi. Bongkar semua, servis tahun, bersihin evap. Nah guys, untuk membersihkan evap ini sebenarnya pilihannya ada dua. Pertama, tanpa perlu bongkar AC, turun AC evaporatornya. Dan yang kedua adalah dengan bongkar AC dengan menurunkan unit evaporatornya. Keuntungannya untuk bagian yang pertama tidak perlu bongkar sampai turun adalah dia lebih sederhana, simple, dengan cukup disemprot dengan cairan. Tapi kalau mobilnya sudah lama belum pernah dibersihkan dan unit evapnya sudah kotor banget, pembersihan ini kurang efektif gitu. Jadi sebaiknya kalau mobilnya sudah lama banget tidak pernah dibersihkan evapnya, sebaiknya diturunkan hingga total sehingga bersihnya bisa bersih maksimal. Nah, untuk menurunkan unit evap ini perlu bongkar AC. Tidak semua mobil bisa langsung turun seperti ini. Beberapa mobil seperti Innova, Grand Neo Avanza, dan Suzuki Splash, Swift itu dia perlu bongkar dashboard. Jadi dashboardnya itu perlu lepas, jadi bongkar total. Nah, untungnya di mobil saya ini Suzuki Karimun untuk bongkar evaporator AC-nya ini tidak perlu lepas atau bongkar dashboard, cukup diturunkan dari bawah dashboard dia bisa lepas. AC Karimun Estilo.
aku ini. Betul. Nah guys, ini adalah bagian evaporatornya yang tadi kita sebut. Ini kotor, tapi termasuk tidak kotor-kotor banget untuk mobil yang berusia 9 tahun. Banyak yang lebih parah kondisinya dari ini. Dalam kondisi ini AC juga masih tetap terasa dingin. Itu karena saya menambahkan filter AC atau filter kabin pada mobil Suzuki Karimun ini. Yang sayangnya standarnya dari pabrikan tidak dilengkapi oleh filter kabin. Jadi beberapa mobil entry level atau LCGC juga itu standarnya dari pabrik tidak dilengkapi dengan filter kabin. Mas, kapan waktu yang tepat periode penggantian oli kompresor sakjane? Setiap berapa tahun atau berapa kilometer, Mas? Selagi ada bocor lah berganti. Pripun? Selagi ada bocor lah perlu. Selain nggak ada kendala gitu, nggak perlu ganti oli kompresor gitu. Oh. Soalnya ada kebocoran itu. Kalau filter dryer, Mas? Nah itu tergantung perjalanan. Setiap berapa setiap? Kalau dryer apa filter ini? Filternya dryer. Awas, sorry, dryer. Silika. Dryer silika. Kalau nggak ada macet nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada kendala kompresor apa AC salah. Oh. Filter dryer itu biasanya gantinya kalau pas pembongkaran Kompresor. gitu. Oh. Mengecekkan semua itu keadaannya. Nah kalau kompresor, Mas, kadang kan yang paling medeni kan kompresor jebol. Biasanya apa, Mas? Sebabnya? Bisa usia bisa. Bisa karena umur. Bisa karena freonnya kurang dipaksa terus bisa. Oh, freon kurang dipaksa terus bisa efek ke kompresor. Bisa. Oh. Sama kalau kebocoran dan ditangani, Ah. cuma disidral nanti itu kompresor bisa kena. Soalnya juga olinya pasti keluar kalau bocor. Kalau freon bocor, oli pasti bocor juga. Iya. Oli keluar. Lah kalau buat orang awam, Mas, ngerti tanda-tanda awal freon bocor, sederhananya apa, Mas? Sederhananya dari dinginnya. Dinginnya udah berkurang itu sebenarnya udah tandanya waktunya cek gitu ya. Oh. Kalau nggak bocor ya berarti ya ini kotor, Mas. Paling kotor di evapnya itu aja, Mas ya. Iya. Saat ini botolan ya, Pak? Ada di Ustaz. Yang kecil-kecil langsung ya, Pak. Kalau ini berapa botol, Pak? Kira-kira? Satu botol cukup. Ini olinya cuma segini nih, Pak. 50 ml doang.
pun buat tambah. Aslinya nggak kebuang toh, Pak? Enggak, karena ada. Oh. Lah dia olinya berarti ngendap di kompresornya. Kanan berapa tuh Mas ini? Tekanan yang bagusnya ya antara 30 sampai ke bawah. Oh, di bawah 30 sampai 20. Kalau biasanya di bawah 20. Lah kadang kan ada yang merah, ada yang biru, itu bedanya apa Mas? Kalau pressure gitu. Nanti yang turunnya yang low ya, Mas. Oh, ini yang low. Harusnya di bawah 30. Kalau yang merah? Ya, buat high, yang merah itu buat high yang ini. Oh, yang ini ya. Tekanan. Oh. Lah kalau Karena ada dua nomor. kalau kebocoran biasanya ngeceknya yang di merah atau yang birunya, Mas? Dua-duanya bisa, masalah satu aja. Dua-duanya bisa. Oh, oke. Siap. Wangi, guys. Wanginya enak ya. Entah dari filter atau dikasih penambah wangi. Tapi memang dingin karena sebelumnya juga ada dingin, nggak ada masalah sih. Ini kan cuma perawatan preventif ya, mencegah kerusakan. Karena 9 tahun belum pernah servis, 9 tahun belum pernah dibersihin, kecuali ganti filter cabin doang. Nah, untuk biaya habisnya Rp440.000. Hitungannya nggak mahal untuk sampai turun AC total seperti ini. Tapi masing-masing mobil berbeda ya, karena ada yang pengerjaannya sulit, ada yang pengerjaannya mudah. Servis AC-nya sudah selesai, guys. Jadi tadi sudah dilakukan pembersihan evaporator atau biasa disebut juga dengan sarang tawon. Kemudian ganti tambah oli kompresor karena tadi dikuras toh, sama isi freon. Jadi sebenarnya nggak ada yang rusak, hanya saja mobil ini kan sudah 9 tahun, hampir 10 tahun belum pernah dilakukan penggantian oli kompresor, pembersihan evap belum pernah. Tapi tadi bisa kita lihat evapnya itu masih ya sudah kotor tapi nggak parah gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai filter kabin, filter AC, itu evapnya akan cepat kotor, akan cepat sekali kotor gitu. Nah, sayangnya di beberapa mobil tuh, terutama di LCGC ya, mobil entry level, pabrikan tuh nggak ngasih filter AC, nggak ngasih filter kabin. Padahal berapa tuh harga filter AC? Filter AC di Tokopedia itu yang karbon, yang pakai karbon untuk menghilangkan bau itu paling 100 ribuan. Terus kemarin ini saya nyari offline di toko spare part yang polos tanpa karbon itu 85.000. Maksudnya kenapa sih pabrikan tuh nggak ngasih filter kabin yang harganya cuma segitu untuk di semua produk mobilnya gitu loh. Ya, jadi tadi habisnya 440.000, rinciannya ada di gambar. Harganya menurut saya pribadi nggak mahal untuk servis AC segitu, karena ini preventif, guys. Jadi preventif tuh jangan sampai AC sudah rusak, AC sudah nggak dingin, baru kita ke bengkel AC. Karena kalau sekalinya AC itu sudah bermasalah, biasanya habisnya mahal. Ingat ya, AC itu kalau udah rusak biasanya habisnya mahal. Makanya kalau pedagang-pedagang mobil bekas yang oknum pedagang mobil yang nakal, kalau AC mobilnya nggak dingin, cuman disebut tinggal tambah freon. Padahal freon itu harusnya tidak habis. Freon itu kalau normal, AC-nya normal, freonnya itu tidak berkurang gitu. Jadi kalau orang bilang freonnya tinggal ditambah, dingin lagi, freonnya kurang, itu sebenarnya ada terjadi sesuatu, kebocoran gitu. Jadi tadi kita sudah nanya-nanya juga kan, kenapa bisa AC itu nggak dingin, kompresor itu rusak gitu kan. Tadi kan katanya karena terjadi kebocoran, sudah nggak dingin, dinginnya sudah berkurang, kemudian masih dipaksakan terus gitu. Kalau freonnya bocor, otomatis olinya ikut bocor karena itu sirkulasinya bareng.
freon AC dan oli kompresor AC itu sirkulasinya bareng. Ketika freonnya bocor, maka olinya juga ikut bocor. Saat kompresor nyala, olinya kurang, maka disitulah awal masalah. Oke, jadi ya bisa ditarik kesimpulan kalau AC sebelum bermasalah kita servis dulu, kita rawat dulu, jangan nunggu rusak gitu. Dan kalau AC sudah nggak dingin, sudah terasa mulai gejalanya nggak dingin, jangan dinyalakan terus, jangan dipaksa untuk nyala. Oke, bawa ke bengkel, dicek apakah ada kebocoran dengan melakukan pengukuran tekanan. Gitu ya guys ya. Sekian, semoga bermanfaat, semoga ada pengetahuan yang bisa didapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.